Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema 2 dari 3 temanmu ingin menjatuhkan kamu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Nampaknya di antara 3 temanmu ada 2 yang diam-diam berharap melihatmu terpuruk. Meskipun di permukaan mereka mungkin menunjukkan kebaikan dan kedekatan emosional yang hangat, namun di balik itu semua, pilihan hati mereka justru mengarah pada sesuatu yang bertolak belakang denganmu. Seolah-olah mereka menyimpan rencana tersembunyi yang terbungkus rapi di balik senyum dan kata-kata manis yang mereka ucapkan setiap hari. Mungkin karena iri hati yang membara atau ketidakpuasan yang mereka pendam dalam-dalam hingga menjadi luka yang tak terucapkan, sehingga mereka terus mencari celah sekecil apapun untuk membuatmu jatuh dari posisimu saat ini. Bahkan ketika kamu berpikir bahwa hubungan kalian terjalin dengan harmoni dan kepercayaan yang kokoh, mereka sebenarnya sedang menunggu momen yang tepat, seperti pemburu yang mengintai mangsa, untuk mengambil keuntungan dari kelemahanmu yang tak kau sadari. Dengan sabar menanti saat dimana kamu lengah. Dan semua ini berlangsung tanpa sepengetahuanmu. Karena mereka pandai menyamarkan niat mereka di balik topeng persahabatan yang penuh kehangatan, sementara di dalam hati mereka tersimpan konflik batin yang rumit. Mungkin karena mereka merasa tersaingi oleh keberhasilanmu yang bersinar terang, atau karena mereka tidak mampu menerima kebahagiaan yang kau miliki, yang bagi mereka terasa seperti cermin yang memperlihatkan kekurangan dalam hidup mereka sendiri. Sehingga mereka terus berpura-pura menjadi teman baik, mengucapkan kata-kata dukungan dengan nada yang lembut, sambil diam-diam merancang cara untuk menggoyahkan stabilitas hidupmu yang kau bangun dengan susah payah. Semua ini berlangsung dalam diam, seperti permainan yang penuh strategi dan intrik, di mana kamu adalah target utama tanpa menyadari bahwa setiap langkahmu sedang diperhatikan. Bahkan ketika kamu berbagi tawa dan cerita ringan dengan mereka di sore hari yang cerah, ada sesuatu yang tidak tulus terselip di balik pandangan mata mereka. Sesuatu yang dingin, penuh perhitungan dan hampir tak terdeteksi, yang membuatmu harus lebih waspada dari sebelumnya. Karena di dunia ini, tidak semua yang terlihat indah dan damai di permukaan benar-benar murni di dalamnya. Dan 2 dari 3 temanmu itu ternyata memilih jalan yang jauh dari kejujuran. Memainkan peran mereka dengan sangat baik, hingga kamu hampir tidak bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya topeng semata. Sampai akhirnya waktu, sang pengungkap rahasia, akan membuka tabir dari semua kepalsuan yang mereka bangun dengan rapi, seperti arsitek yang merancang istana pasir. Indah di luar, tetapi rapuh di dalam. Dan ketika itu terjadi, kamu mungkin akan terkejut, bahkan terpukul, melihat betapa dalamnya mereka menyimpan dendam atau rasa tidak suka, yang tidak pernah mereka ungkapkan secara terbuka. Karena selama ini mereka telah berjalan di sampingmu, dengan senyuman yang ternyata hanyalah kulit luar dari niat yang jauh lebih gelap. Sebuah niat yang mereka pelihara dengan hati-hati, seperti seorang tukang kebun yang merawat tanaman beracun dengan penuh kesabaran, menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan racun itu ke dalam hidupmu. Dan meskipun kamu mungkin pernah merasakan sedikit kecurigaan yang samar di hatimu, mungkin dari nada suara yang terdengar aneh atau jeda yang terlalu lama dalam percakapan, kamu mungkin juga telah mengabaikannya, memilih untuk mempercayai mereka karena ikatan yang kau anggap sebagai persahabatan sejati. Tetapi kini bayang-bayang itu semakin jelas, perlahan tapi pasti, menunjukkan bahwa apa yang kamu pikir sebagai benteng persahabatan yang kuat ternyata rapuh di tangan mereka yang tidak setia. Mereka terus melangkah di jalur itu, menjalin percakapan ringan denganmu seperti biasa, bertanya tentang harimu dengan senyum yang tampak tulus, sambil menyusun langkah-langkah kecil yang hampir tidak terdeteksi, seperti benang-benang tipis yang perlahan mereka rajut menjadi jaring untuk menjeratmu. Dan semua ini mungkin berakar dari sesuatu yang sederhana, namun mematikan
cemburu atas pencapaian kecilmu yang bagi mereka terasa seperti pukulan, atau bahkan hanya karena mereka merasa hidup, mereka kurang berarti dibandingkan denganmu, sehingga mereka memutuskan untuk menjadikanmu sebagai sasaran untuk meredakan kegelisahan dan kekosongan yang menggerogoti jiwa mereka sendiri. Dan dalam prosesnya, mereka menjadi ahli dalam menyembunyikan perasaan sejati mereka, berbicara dengan nada yang lembut dan penuh perhatian seperti sahabat yang peduli. Sementara pikiran mereka dipenuhi oleh rencana-rencana yang tidak pernah kamu duga, bahkan dalam mimpi terburukmu sekalipun. Dan ketika kamu akhirnya menyadari semua ini, mungkin melalui sebuah pengkhianatan kecil yang tak terduga, atau peristiwa yang membukakan matamu, mungkin sudah terlambat untuk menghentikan apa yang telah mereka mulai. Karena mereka telah membangun fondasi yang kokoh untuk menjatuhkanmu, batu demi batu, dengan kesabaran yang hampir menyeramkan, menanti saat dimana kamu tidak lagi bisa berdiri tegak di hadapan mereka. Dan pada akhirnya, kebenaran tentang siapa mereka sebenarnya akan terungkap, meninggalkanmu dengan luka di hati, dan pertanyaan yang bergema di pikiranmu. Apakah persahabatan itu pernah nyata? Atau hanya ilusi yang mereka ciptakan dengan cerdas untuk menutupi ambisi mereka yang sebenarnya? Ketika kamu mulai memutar kembali setiap momen yang pernah kamu habiskan bersama mereka, malam-malam panjang berbincang tentang mimpi, tawa bersama di meja makan, atau saat-saat kamu meminta saran mereka dengan penuh kepercayaan, mungkin kamu akan melihat tanda-tanda kecil yang terlewatkan, seperti nada suara yang sedikit bergetar ketika mereka memuji kesuksesanmu, seolah-olah kata-kata itu terpaksa keluar dari mulut mereka, atau tatapan sekilas yang penuh dengan sesuatu yang sulit dijelaskan, sesuatu yang sekarang kamu sadari sebagai campuran antara kekaguman yang dipaksakan dan kebencian yang mereka sembunyikan dengan sangat baik. Dan mungkin saja mereka telah berkomplot bersama dalam bisik-bisik yang tidak pernah sampai ke telingamu, duduk di sudut ruangan dengan suara pelan, merancang setiap langkah dengan penuh perhitungan, seperti dua pemain catur berpengalaman yang bekerja sama untuk mengalahkan lawan yang bahkan tidak tahu bahwa ia sedang bermain. Dan dalam permainan ini, kamu adalah bidak yang tidak menyadari bahwa papan sudah diatur melawanmu sejak awal. Karena mereka telah mempelajari kebiasaanmu dengan cermat. Cara kamu tersenyum saat bahagia, kelemahanmu saat lelah, bahkan ketakutanmu yang paling dalam. Menggunakan setiap informasi yang kamu berikan tanpa sengaja sebagai senjata untuk melawanmu. Dan sementara kamu terus menjalani hari-harimu dengan keyakinan bahwa mereka adalah sekutu setia yang selalu ada di sisimu, mereka justru sibuk menggali lubang yang semakin dalam di bawah kakimu, menutupinya dengan rumput hijau yang indah agar kamu tidak curiga. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan menarik tali yang membuatmu jatuh, mungkin dengan ekspresi pura-pura terkejut, atau bahkan air mata buaya yang mereka siapkan dengan apik untuk meyakinkan orang lain bahwa mereka tidak bersalah. Padahal di balik itu semua, mereka merayakan kemenangan kecil mereka dalam hati. Sebuah kemenangan yang dibangun di atas kehancuranmu, yang mereka rencanakan sejak lama. Semua ini bisa saja berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, karena kesabaran mereka adalah senjata utama yang mereka asah dengan baik. Menunggu seperti predator yang tahu bahwa mangsanya akan lengah, dan ketika kamu akhirnya terbangun dari mimpi indah tentang persahabatan yang sempurna, kamu akan mendapati dirimu dikelilingi oleh puing-puing kepercayaan yang telah mereka hancurkan tanpa ampun, meninggalkanmu untuk memunguti pecahannya satu persatu, sambil bertanya-tanya mengapa kamu tidak melihatnya lebih awal. Dan mungkin di suatu titik, kamu akan menyadari bahwa mereka tidak hanya ingin menjatuhkanmu, tetapi juga ingin mengambil apa yang kamu miliki. Baik itu kebahagiaan yang kau rasakan, kesuksesan yang kau raih dengan kerja keras, atau bahkan hanya kedamaian batin yang mereka rasa tidak pernah bisa mereka capai sendiri, sehingga mereka memilih untuk merusak milikmu sebagai bentuk pelarian dari kekosongan yang menggerogoti jiwa mereka. Dan dalam prosesnya, mereka menjadi cerminan dari sifat manusia yang paling rumit dan kelam, mampu mencintai dan membenci dalam satu tarikan napas,
mampu tersenyum dengan manis sambil menusuk dari belakang dengan dingin, dan mampu berjalan di sampingmu selama bertahun-tahun hanya untuk menunggu saat yang tepat untuk mendorongmu ke tepi jurang tanpa ragu. Dan ketika semua ini terungkap, kamu mungkin akan merasa kesepian yang mendalam. Seolah-olah dunia yang kau kenal telah runtuh di bawah kakimu. Tetapi di balik rasa sakit itu ada kebijaksanaan baru yang lahir dari pengalaman pahit ini. Sebuah pelajaran yang keras namun berharga, bahwa tidak semua tangan yang terulur kepadamu benar-benar ingin membantumu berdiri. Dan bahwa di balik setiap senyum yang hangat, ada kemungkinan tersembunyi sebuah rahasia yang bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Dan mungkin setelah semua ini, kamu akan belajar untuk mendengarkan bisikan kecil di hatimu yang pernah kau abaikan. Intuisi yang mencoba memperingatkanmu tentang bahaya yang mengintai di balik kebaikan yang semu, dan meskipun luka ini akan meninggalkan bekas, ia juga akan menjadi perisai yang melindungimu di masa depan. Intuisimu akan mengajarkanmu untuk melihat lebih dalam, melampaui kata-kata manis dan janji-janji kosong. Karena di dunia yang penuh dengan topeng ini, kejujuran adalah permata langka yang tidak selalu mudah ditemukan. Bahkan di antara mereka yang kau panggil teman. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 4545 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.